Aceh, Sumatera Utara, melompat ke Sumatera Barat, ujung sekali Aceh. Gubernur Aceh Muallim menangis melelehkan air mata melihat satu kampung terisolir, helikopter tidak datang, beras tidak ada, masyarakatnya meninggal bukan karena bencana alam, tapi karena Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kalau Tuan pergi ke Mekah, mesti banyak-banyak bersyukur. Sudah lama saya tausiah, baru di sini 3 gubernur. Di mana-mana tausiah itu gubernurnya 1 saja. Malam ini hadir 3 orang. Mudah-mudahan dapat muri sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya lihat di prasasti itu Haji Longki Janggola 2020, 2016, 2021. Setelah itu Gubernur Sulawesi Tengah Haji Rusdi Mastura 2021-2025. Yang paling pinggir Haji Anwar Hafid 2025-2030. Mudah-mudahan nama itu kekal abadi sampai hari kiamat. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Tapi mereka bertiga sudah menyelesaikannya. Tinggal lagi kita yang diminta apa yang kita lakukan. Masjidnya sudah siap, tinggal kita makmurkan dengan sholat berjamaah insyaallah. Amin. 3 layar, kanan, depan, kiri, menampilkan orang-orang yang pernah berjuang pada masa Gubernur Tambunan. Ketika itu memerintahkan kepada Bupati Donggala, namanya Bapak Haji Abdul Aziz Lamajido, yang anak putri perempuannya adalah Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Dan ketika itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tengahnya adalah almarhum Kiai Haji Mahfud Godal. Malam ini hadir cucunya. Haji Mahfud Godal punya anak namanya Bapak Abdul Aziz Godal. Bapak Abdul Aziz Godal punya anak namanya Ustadz Lutfi Godal dan Ustadz Munib Godal. Hadir juga pada malam hari. Ustadz kok bisa tahu? Teman kuliah saya di Mesir. Yang namanya tidak saya sebut bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Di tengah kesibukannya
anggota DPR RI yang merupakan wakil dari masyarakat Sulawesi Tengah hadir bersama kita, Bapak Haji Longki Janggola dan Ibu Dr. Nilam Sari. Ini di atas ini diapit, sebelah kiri ada Bapak Kapolda, sebelah kanan ada Bapak Kajati. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama sholat, apakah dia bernama puasa, zakat, sodako, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir, kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa min ayatihi ketika bencana datang, tapi kita sudah bersama-sama. Mudah-mudahan kedamaian, persatuan, kesatuan di Palu, di Sulawesi Tengah ini bisa kita jaga dari kemarin, hari ini sampai hari kiamat, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Abdul Somad umumnya pernikahan terjadi nanti karena mawaddatan wa rahmah ini, ke Masjid cinta Baitul dan Khairat kasih sayang. di Atas Palu. dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memenuhi janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Karena apa kami di bedanya sini cinta dan kasih melihat sayang? itu Apa sebagai bedanya pesta mawaddatan demokrasi. warahmah ini? Setelah Saudara, itu bersama mawaddah membangun yang artinya Sulawesi cinta, Tengah itu ke masa akan sasarannya datang. biasanya adalah jasmani. Yang membawa saya kemari, biologis keluarga besar itu Ibu akan Dr. berakhir. Nilam beserta Orang yang mendirikan Bapak rumah tangga Ahmad cuma Ali. karena kecenderungan Begitu biologis, tadi cuma karena landing rasa pesawat, cinta saya semata-mata. lihat mereka Cinta bersalaman, biasanya berpelukan. terkait kepada Saya keindahan. sendiri yang malah Betul apa malu. benar? Berarti saya yang belum move Biasanya on. orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang Jadi punya saya nilai ke Sulawesi keindahan. Tengah bukan Makanya anak berceramah, muda jarang yang jatuh bukan cinta sama menggurui, nenek-nenek. tapi mengambil pelajaran bagaimana berlapang Cinta dada melihat selalu perbedaan. memandang segi keindahannya. Ini yang namanya Saudaraku mawaddah. dari Sabang Allah tidak sampai mengingkari Papua, itu, silakan. Bahwa manusia secara kabupaten naluri senang kota kepada dari serba mulai keindahan, Merauke wajar-wajar saja. sampai Pulau Tetapi Rote,
tidak memang cuma high mawaddah, cost Allah politik juga begitu menciptakan tinggi. rahmah, kasih sayang. Tidak hanya Mawaddah antar mungkin ada golongan akhirnya, partai tapi jamaah, rahmah tidak akan pernah bahkan ada satu akhirnya. kasur dua Kalau mimpi. mawaddah adalah berkecenderungan Tapi kepada di biologis, Sulawesi Tengah, jasmania, semuanya bisa maka bersama. rahmah kecenderungan Kenapa? kepada Karena nilai-nilai kita sedang rohani, berada di rumah kepribadian, Allah. Yang kejiwaan mengikat dan kita lain adalah sebagainya. la ilaha Dikala pernikahan di bawah illallah umur 40 Muhammadur tahun, mungkin masih banyak Begitu mawaddahnya, landing pesawat, rasa cintanya. saya dijemput Tapi Bapak 40 Gubernur, bahkan 50 tahun langsung ke atas, ke masjid. rasanya orang berumah Sebelum tangga ke kalau masjid sudah di 50 airport, tahun ke atas itu saya lebih ganti banyak baju kasih dulu. sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. kasih baju. Kalau satu Saya rumah pikir ini tangga mirip hanya dengan didirikan baju di atas Sumatera. dasar mawaddah saja, Pakai atas dasar cinta bunga-bunga saja, yang padahal cinta luar itu biasa. terpaut kepada Kemudian hal-hal dipakaikan keindahan, saya sorban keindahan warna suatu saat kuning. akan menurun. Dan dipakaikan Ya tentu peci sebagaimana warna yang kita hijau. maklum bersama-sama, Lalu yang belum memakaikan punya itu anak saya memang tanya, cantik. apakah Sudah punya anak gubernur ini orang kecantikan Golkar? mulai menurun. Punya anak 2 kulit mulai mengkerut. Punya Lalu anak 3 pecinya hijau. onderdil mulai dol. Apakah P3? Tidak. PKB? Punya anak 4 apalagi Bukan. tidak pandai merawat Karena diri, beliau persis dompet tidak tanggung mulut. membawa-bawa warna ke masjid. Yang dibawanya adalah Kalau la rumah tangga ilaha didasarkan kepada illallah rupa yang cantik saja, Muhammadur cinta akan bisa Rasulullah. berpindah. Ini pelajaran Paling yang tidak pertama, akan berkurang bahwa nilainya. kita berdamai Sebab itu Allah tidak dengan hanya hati menyediakan kita, mawaddah, bahwa warahmah, ada yang besar. menjadikannya di hatimu Yang itu paling tidak besar cuma adalah sekedar cinta, Allah. tapi juga Diangkat kasih kedua sayang. tangan mengatakan, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari Akbar. nilai-nilai keagamaan Engkaulah yang akan maha menopang besar, ya jalinan Allah. rumah Ini tangga di atas kita bahagia. ini semua nama-nama. Mengukuhkan Itu usaha tepat untuk pada mencapai angka jam mardhatillah 2. atau keridhaan Itu daripada tulisannya, Allah Subhanahu wa itu taala. tepat pada Dengan demikian tasdid, berumah tepat tangga pada bukan tasdid tujuan. Ini kalau kita lihat Al-Quddus. dari segi agama. Assalam. Berumah tangga cuma alat Al-Quddus. untuk mencapai Kenapa Ustaz pilih mardhatillah, Al-Quddus? keridhaan Karena daripada cuma Allah. itu yang bisa saya Seorang baca. suami yang pergi pagi pulang sore Al-Quddus. peras keringat banting Kaligrafi tulang yang sangat mencari bagus. nafkah untuk menghidupi Ya. keluarganya. Kalau niatnya untuk mardhatillah, maka Ya. pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita Jadi kalau biasakan sudah masuk membina ke dalam satu masjid rumah tangga Baitul untuk Khairat, mencapai keridhaan kita daripada sudah Allah berdamai. Subhanahu wa taala. Karena yang kita Ini sembah hanya motif Allah, dasarnya. la ilaha Karena itu illallah. Rasul Nabi Anas kita bin Nabi Malik pernah Muhammad bercerita, wa asyhadu anna bertahun-tahun saya Muhammadan membantu di rumah tangga Rasul. Rasulullah. Selama Ini tahun-tahun pelajaran yang panjang saya ambil. membantu di rumah Walaupun tangga beliau saya itu, kata ceramahnya Anas di bin Malik, Palu, belum pernah di Sulawesi saya Tengah, mendengar kata-kata tapi kasar, ini keras, direkam, membentak-bentak. didengar Belum pernah oleh saya melihat saudara-saudara ada piring saya terbang, dari sandal ujung melayang, Pulau Sumatera ada Aceh penggorengan nitir di atas. sampai ke perbatasan Papua Nugini. Belum pernah, Insya padahal Allah, tahun-tahun pesan yang panjang kedamaian sudah saya ini lalui. Itu rumah berawal tangga Rasul. dari Sulawesi Istrinya Tengah, lebih dari insya satu, Allah. tapi tenang, Amin, ya ayem, Rabbal. adem. Walaupun gosip selalu ada. Di Ini loh ya, tempat namanya lain, hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita masjid manusia biasa, yang dibangun rumah tangga pemimpin Rasul yang pun lama tidak luput dari gosip tidak mau yang kita kenal dilanjutkan dengan pemimpin hadisul yang baru. ifki itu. Karena Itu sampai dianggap tercatat akan dalam membawa sejarah. nama orang lain. Tetapi yang jelas, Tapi di dengan sini istri yang mereka lebih tidak dari satu, mementingkan rumah tangganya nama. tenang, Karena yang tentram, besar adem. hanya nama Allah. Kita yang paling di rumah besar tangga adalah istri nama satu, Allah. seminggu 7 hari, Allahu berantemnya 6 Akbar. hari. Ketika nanti dipuji, engkau gubernur, engkau sudah bangun Cuma masjid, 1 hari gencatan engkau senjata. DPRD, engkau DPR RI. Saudara Mereka hadirin yang mengatakan, saya muliakan, ini besar anggaran. kalau APBD, tujuan rumah APBN tangga ini adalah besar. mardhatillah, Tapi yang paling apa besar ciri adalah dari suami Allah. istri yang Allahu menegakkan rumah tangga untuk Akbar. mencapai ridho Allah itu? Ustaz Abdul Somad Pertama, kemarin waktu tabligh akbar, sepasang suami jamaahnya istri banyak, yang ustaz membina besar. rumah tangga semata-mata Allahu untuk Akbar. mencapai keridhaan Yang besar Allah. Allah. Cirinya yang Ustaz pertama, Somad kurus. bersyukur apabila beroleh Yang dibesarkan nikmat. hanyalah Ini Allah ciri yang pertama. Subhanahu wa ta'ala.
bersyukur tidak kepada begitu, Allah, saya merasa diri kepada saya sesama besar. berterima kasih. Tapi kalau kita lihat Suami di berterima gambar, kasih memang kepada gambar istri, saya paling besar. bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya Ibu pakaiannya, wakil dimasaknya gubernur makanannya. Bapak Tidak gubernur istri kecil. mengeluh walau hidup Kenapa lebih banyak gambar saya kurangnya dibuat daripada paling besar? cukupnya. Begitulah Suami orang pandai Sulawesi berterima Tengah kasih untuk kepada membesarkan istrinya, hati saya. sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Walaupun engkau kecil, Bertahun-tahun Abdul suami Somad, peras keringat, tapi banting gambarmu tulang besar mencari di situ. nafkah, menjadi Begitu palang cara mereka dada untuk membesarkan terdepan saya, apabila ada masalah-masalah dibesarkan yang dengan besar. baju baru, Kedua-duanya dengan lalu sorban punya baru, timbangan. dengan peci Nah, inilah baru, ya, saya pesan dengan kepada gambar suami, baru. kepada Wajah para saya pun suami, baru. kepada para istri, supaya di rumah Diedit ada juga. timbangan. Perlunya apa? Tabarakallah. Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan, lalu ditimbang mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, lalu jasanya begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh Pelajaran hujan yang satu hari. Jasa kedua. istri yang puluhan Dulu, tahun hapus ketika oleh terjadi kesalahannya yang tsunami di sedikit, Aceh, atau jasa suami itu yang ternyata bertahun-tahun hapus lempengan oleh bumi kesalahannya bergeser. yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat Di apa Aceh itu itu terjadi? pertemuan Karena tidak lempengan adanya kerak bumi timbangan. bergeser di tengah laut, Dari rasa sehingga terjadi bersyukur gempa, dan dari rasa air berterima di tengah kasih laut ini, naik ke darat, saudara-saudara, tsunami. akan timbullah sifat Pakar saling menghargai. geologi ilmu Suami bumi menghargai mengatakan istri, istri kerak pun bumi menghargai bergerak. suami. Akhirnya Istiqomah. mereka mengukur Dikasih arah uang kiblat. 5.000 senyum, Maka banyak dikasih uang masjid-masjid yang 500 arah senyum. kiblatnya Itu bergeser. namanya istri yang pandai bersyukur. Masjid ini Kalau tidak, tidak 5.000 khawatir nyengir. kemanapun arah kiblat bergeser, nggak khawatir. 500 Kenapa? manyun. Karena bulat. Tahu manyun? Kayak bemok nyari setoran, monyong saja. Bulat. Ada sikap Di istiqomah Masjid di dalam Pekanbaru, membina kehidupan berumah tangga itu ini. ada masjid yang mihrabnya ke sini, mengerti posisi miringnya suami. ke sini. Ini termasuk tanda berterima Ada kasih. masjid yang sudah Suami begini, saya itu kerjanya miring ke sini. apa? Kenapa? Golongannya Saya tanya. apa? Karena Gajinya waktu sebulan tsunami, kerak berapa? bumi Di bergeser. atas dasar itu, lalu istri Saya bilang menjadi kalau bergeser, istri yang bergeser tahu semua. diri. Walaupun Kenapa yang suami ini harus bergeser, yang ini menyenangkan tidak? istri, istri Ini pun hendaknya salah ukur. nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, Jadi di tapi Kementerian kemampuan Agama sangat itu terbatas. ada namanya Kalau suami pegawai LBHR, kecil, ya Lembaga mintalah yang Badan kecil-kecil. Hisab dan Kalau Ruqyah suami pegawai yang rendah, mengukur arah. mintalah yang sesuai Masjid dengan ini kemampuannya. tidak khawatir salah ukur. Jangan suami Karena gajinya cuma kemanapun dia tetap 50.000 bulat. sebulan, istri menuntut minta Ini dibeliin perlu gelang yang kayak masjid-masjid velg lain becak. memikirkan meniru arsitektur masjid kita ini. Tentu sudah overacting namanya. Cantik, Saudara indah. hadirin yang Tidak saya bosan muliakan, kita kunci melihatnya. awalnya bersyukur Tapi kepada kalau Allah. kita lihat, Kalau sudah bisa jamaahnya berterima kasih laki-laki kepada semua. manusia, hati ini akan mudah Mana bersyukur perempuan? kepada Allah. Rumah tangga Ternyata yang pandai perempuan bersyukur, diletakkan di berapapun tempat yang kecilnya tinggi. nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Kalau Allah ada yang orang dinilai. mengatakan perempuan dalam Sehingga Islam dari rasa direndahkan, berterima kasih kepada dilecehkan, manusia akan disepelekan, timbul rasa syukur datanglah kehadirat ke Allah Masjid Subhanahu Baitul wa taala. Khairat, Palu, Itu yang Sulawesi sering Tengah. diistilahkan orang, Perempuan kalau dia punya dimuliakan di mobil, atas. dia berkata Tempatnya alhamdulillah kita punya mobil. Dua Tetangga kita kemungkinan cuma punya perempuan di atas motor. ini. Karena mulia Kalau atau dia punya terlambat. motor, syukur kita punya motor. Tetangga kita cuma punya sepeda. Saya lebih Kemana-mana setuju tempat kekejek perempuan melulu. itu di atas daripada dibuat pakai tirai sop di Kalau belakang. dia punya sepeda, Karena kalau alhamdulillah pakai tirai punya sop di sepeda. belakang, Tetangga kita sebelah nggak itu punya apa-apa, anak-anak kemana jalan muda yang kaki sopnya di saja. belakang
Kalau dia Ada jalan perempuan, kaki, anak gadis sok paling alhamdulillah depan. kita masih bisa jalan. Itu bunyi Oh, tetangga aminnya kita lain. sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak Ghairil kemana-mana. maghdubi Kalau dia alaihim lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. waladdallin. Tetangga kita kemarin mati nggak balik lagi. Ini tidak akan terjadi. Kenapa? Lalu akan Karena timbul rasa perempuan syukur. dijauhkan. Tapi kalau sudah lumpuh Mereka melihat berada yang di bisa tempat jalan, yang bisa atas, jalan ngelihat yang naik dimuliakan. sepeda, yang punya AC-nya. sepeda lihat yang punya Ini motor, masjid yang punya nyaman motor lihat sekali. yang punya mobil, Coba lihat yang punya AC, mobil lihat yang AC, punya AC, pesawat. AC. Kapanlah Kalaupun kita ini kita pandai merasa panas, bersyukur? ini bukan karena Sebab panas, kesenangan karena seperti memang pelangi ini sudah tidak pernah di atas over kepala kita, capacity. selalu kelihatannya di Ini atas sudah kepala tidak orang menurut lain. shop lagi. Sehingga kalau ngobrol Ini kalau orang sering menurut bilang, shop, lu sih ini enak sudah lo gue tidak lihat. pakai shop lagi, sudah terlalu Lu kebangsak padat. amat Ini nih ya. kita sudah rebutan Setiap oksigen di orang dalam. ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, Maka sementara masjid kita pakai melihat orang AC lain enak. supaya orang Tukang tahu sholat melihat tukang tempe nyaman, enak. damai, Tukang tempe melihat tentram. tukang tuak Saya dari enak. tadi Tukang tuak memandang bilang ke tukang atas, sirsak enak. memandang ke Enak kiri, itu seperti memandang pelangi. ke kanan. Namun kalau kita mau Hati merenungi, lapang. tidak pernah Dan Allah tidak ada berhenti tiang memberikan di nikmat tengah. kepada kita. Masjid paling Sejak bagus kita tidak bangun ada tidur tiangnya. sampai Kenapa? kita tidur kembali, Karena kalau masjid bahkan tidur banyak itu sendiri tiangnya, seluruhnya itu tidak pernah putus ayat-ayat dari itu nikmat tidak Allah. sampai ke telinga jamaah, Bahagia ada nyangkut di di tiang. gubuk reot. Bahagia ada di rumah mewah. Ini dari Bahagia aspek ada di hati arsitektur, kopral. Bahagia amat ada di sangat hati baik. jenderal. Di Nanti gunung dan di kota, datanglah di studi hutan banding belantara dan ke di Palu, desa, di keheningan ambil malam gambarnya, atau di keramaian ambil siang. contohnya, Kalau kita mau mencari, tidak usah bahagia malu, selalu ada. karena ini menjadi Tapi amal hati yang jariah tidak pandai untuk bersyukur, yang menggambar, bagaimanapun untuk banyak kebahagiaan membuat yang meliputi sampai hidupnya, hari dia kiamat, tidak akan pernah kabupaten, pandai kota, mensyukurinya. kecamatan, desa yang Maka berterima kasihlah terinspirasi kepada dengan istri, Masjid berterima Baitul kasihlah kepada Khairat. suami, Memang sesuai bersyukurlah dengan namanya. kehadirat Allah Bait Subhanahu wa rumah Ta'ala. Al Khairat. Saya sering mengatakan kebaikan. sebaliknya Baitul seorang Khairat, suami bagaimanapun disinilah kondisi rumah. istrinya, kalau Bukan itu memang satu jodohnya, kebaikan. beranilah Kebaikan, berkata kebaikan, istriku kebaikan, adalah kebaikan. Romeoku. Banyak kebaikan yang bisa kita Sorry ya. ambil, insya Allah. Istriku Amin, adalah ya Yuliaku, Rabbal. atau istriku Berikutnya adalah Sri yang Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor. Masih 3. Mensyukuri. Yang ketiga, Kalau tidak mensyukuri, masjid yang timbul ini di lalu bawah sesalan. banyak Kalau sudah ruangan. sesalan, mudah Termasuk umpat tadi mengumpat, saya caci masuk mencaci ruangan. dalam rumah tangga, Saya sangka lalu terjadilah ceramah, kegaduhan, rupanya makan. ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih Lalu celaka lagi kalau kemudian sudah ada lagi mengarah kepada ruangan. penyesalan. Tadi kami sholat di bawah. Kata istrinya, Tapi "Bang, gue imamnya nyesel tetap kawin sama ikut lu." imam yang di atas. Suami digituin Dan bikin ternyata gede Pak kepalanya. Gubernur, Dr. Kalau lu Anwar nyesel Habib apalagi menjelaskan, gua. ruangan di bawah makin itu nyesel. untuk kalian. Iya, wahai coba jombloan pikir sejati. bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin Mudah-mudahan yang apa sama belum saya? ada jodoh Itu ketemu juga dengan gerobok jodoh. kalau nggak ngeridit, bang. Kalau nggak ngeridit, Banyak sekali memangnya yang kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin Apa yang saya hukum hormati, menikah di masjid? ini saya tekankan kepada Apakah ini ibu-ibu hanya karena anjuran penyakit Bapak perempuan Gubernur? umumnya. Pernah Menikah Rasul di itu masjid pulang Isra itu Mi'raj cerita, sunnah. Kata saya Nabi, pulang Isra Mi'raj "A'linu diperlihatkan hadzal neraka. nikah." Neraka ya Kalau Rasul. menikah Heeh. jangan diam-diam. Lalu bagaimana? Saya lihat Kalau kok isinya menikah kebanyakan jangan perempuan. sembunyi-sembunyi. Perempuan, Ketahuannya karena laki, CCTV. laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok A'linu perempuan. hadzal nikah. Apa perempuan tidak sholat ya Umumkan Rasul? nikah. Sholat. Tidak Waj'aluhu puasa, fil masajid. puasa. Tidak ngaji, Buat rajinan dia akadnya sama di suaminya. masjid. Tapi kenapa lebih Wadribu banyak di alaihi sana? bidufuf. Rasul berkata, Pukulkan. "Kunna yakfurnal asir." Penyakit umum dari rebana. perempuan tidak Jadi pandai adik-adik yang berterima hadir malam kasih ini, kepada suaminya. Kalian bernazar. Ini rupanya penyakit Nanti umum dari kalau tahun saya aku. ketemu jodoh, insya Allah Saudara nikahnya hadirin yang di saya Masjid muliakan, Baitul jadi Khairat, rumah insya tangga Allah. yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang Kalau yang pandai menikahnya bersyukur di masjid, terhadap nikmat. mustahil Bukankah dalam ada surah perempuan Ibrahim yang ayat berani 7 buka Allah aurat. berjanji, Kalau la in nikahnya di syakartum masjid, la azidannakum tidak wa la in akan ada kafartum tamu inna yang azabi datang lasyadid. pakai Kalau rok kamu mini, pandai bersyukur, pakai aku kain tambah nikmatku. kurang Kalau 2 kamu senti. ingkar tidak mau bersyukur, azabku Kalau itu nikahnya hebat di dan masjid, pedih. tidak akan Rumah tangga ada yang suami keyboard istrinya tunggal, tidak bersyukur, keong racun, disiksa cigarong, oleh perasaannya cinta satu sendiri. malam, pulang-pulang Tetangganya kepada dapat dua, nikmat, dia ada yang meriang. 1000 tetangga.
tetangganya dapat Kalau kesenangan, nikahnya dia di yang sakit masjid, hati. tempat Dia tidak yang melihat paling nikmat suci yang diberikan adalah kepadanya, nikmat yang masjid. orang lain punya Yang aja sudah yang diincar, nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita saya no baru habis beli anu, yang sebelah belilir habis beli kukusan, cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut, timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang syaratnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi, keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardotillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi suatu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam membina rumah tangga yang bahagia itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasut dengan kita, kadang kesulitan berbagai macam lah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan, rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti, kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan.
Orang barat Dalam menyebutnya surah aperos. Luqman ayat 17 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu, bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Kelai, Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. nggak ngerti fikih. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah, bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya. Apa? Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir, dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup. Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep kita bilang, kamu cakep deh. Yang pertama akidah. Dia paling bilang, abang bisa aja. Walaupun dia bilang, abang bisa aja, hidungnya mah tetap mekar. Seneng kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun, caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik, orang takut dan tidak ingin dicaci maki, padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri.
ulama. Tapi kalau Di kesulitan wilayah dihadapi timur dengan Indonesia, penyebar tidak dakwah sabar, lalu Sulawesi, mencari jalan pintas, Maluku, Ambon, kesulitan Papua, ekonomi, itu semuanya al khairat. kebetulan istrinya Titik cakep, temu istrinya antara disuruh al-wasliyah, ngojek. tarbiyah Islamiyah, Dah lu ngojek Nahdlatul aja deh, gua Ulama, nungguin. al khairat. Ormasnya Gua beda, nungguin setoran dah. tapi ketemu pada tiga Suami titik. tapak di rumah. Akidahnya Imam Saudara Abdul hadirin Hasan yang saya Al-Asy'ari, muliakan, ahli buat sunnah sepintas wal memang mendatangkan jamaah. materi itu, Fikihnya mengatasi bermazhab kesulitan ekonomi. Syafi'i, Tapi apakah tasawufnya bahagia? Sunni, Imam Walaupun Abu rumah Hamid bisa jadi besar, Al-Ghazali, perabotan bisa Ihya serba lebih lengkap dan ada, Ulumuddin. tapi apakah Senin semuanya malam mendatangkan Selasa, bahagia? akidah. Sementara suami Selasa kehilangan malam rasa Rabu, cemburunya, dan dalam fikih. agama itu Rabu disebut malam dayus. Kamis, akhlak. Dayus, Minimal suami yang 3 tidak malam. punya rasa cemburu Kamis kepada malam istrinya. Jumat, Dan tafsir orang dayus kayak surat begitu Yasin. haram Masyarakat mendapat Palu bau masih sorga. baca Yasin. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri, overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, lu pacaran ya sama tukang sayur. Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas, berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini, kesulitan ekonomi, di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara, sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Paling panjang. Oleh karena itu dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu, karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib, ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista, ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Kenapa? Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nenteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu kemudian setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardotillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya, daripada tidak puasa lalu ngegerundel. Brengsek Tuhan, gue sembahyang melulu lapar juga. Sudah lapar tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah,
ada makanan hari ini? Ada makanan ya? Enggak ada, Bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan, bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang, jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10 sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Di Mesir Itu ojek namanya itu. ini dibuat kilat. Kenapa disebut pesantren kilat? Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya, ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pules benar. Marah ke Rasul? Tidak, beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful Anbiya wal Mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah nggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang nggak dibukain pintu, tidur di depan. Begitu dibukain, yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, tapi tidak bisa rumah tangga yang bertujuan mardotillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin dan suami sebagai pemimpin dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan, menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah, menghadapi kenakalan anak, musyawarah, akan membeli ini dan itu sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Nah, kalau hasil sendirian, giliran enak mungkin yang satu mau ikut, giliran tidak enak yang satu nuding, gua kata juga apa? Kan begitu akibatnya kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu. Maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu
tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah, bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga nggak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita. Makan dulu perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah, lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli peralatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah, mendidik anak untuk mencapai ridho Allah, membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah, dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak telan berdua, yang pahit rasakan berdua, kesusahan dan kesulitan atasi berdua. Giliran enak ngomong sama orang tua, giliran senang cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik, kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Allahu Akbar. Tapi lalu waktu susah, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya. Lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan. Demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget apa sih? Daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik, ya makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua. Di warung ceritanya lagi. Enggak mesti masjid besar. Kenapa? Enggak mesti masjid gua mewah. direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung saya RT tahu. Dari kabupaten pergi ke kecamatan. Jalannya Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari Jawa. Lihat, kangkung liwat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh karena ingin menghargai. Suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong.
Gimana Bu kain yang Bapak beliin? Aduh bagus bener Pak. Bagus sekali itu kain. Warnanya Pak emang yang model begitu tuh. Di polsek ini orang kalau Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu Pak. saya bernazar. Ya emang nggak ada jelek. Di polsek ini saya akan Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana Bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin di pasar juga banyak 1.400. Campur odol lagi. jadi polsek, jadi polres, jadi polda, jadi babinsa, Sudahlah suami punya niat baik sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi pererat silaturahmi, sebab kita ini zon politik, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita, demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Nggak boleh diomelin dikit, main buntal aja. Istri Pak Harto, Ibu Tin, meninggal dunia. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi, kan nggak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami mencaci maki habis istrinya, 2-3 hari balik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari balik lagi, mesraan lagi. Kata jadinya dalam hati, gue lu jelekin juga, lu pakai juga, kayak kita semua berdoa semoga saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mas semangat banget datang. Begitu udah narik aja udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor 2, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita?
bagaimana dengan cucu-cucu kita, 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan dan di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Imamnya berzikir atau kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, Bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Ibnu Utsaimin, ulama kata Saudi istrinya, Arabia. ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti masjid imamnya berdoa udah nggak jelas lagi. Allah maut. Anak-anak kita yang sholat ini, mereka ini bukan sekedar sholat, mereka mendengarkan bacaan imam. Saya nggak pernah ngapal wat doa, saya nggak pernah ngapal Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Kok hafal? Karena sering mendengar imam. Doa tuh nggak usah banyak-banyak, 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Cukup, tutup dengan salawat. Begitu. Jangan sampai pergi umroh, balik umroh diundang baca doa. Kebetulan ada jamaah kita pulang umroh, silakan baca doa. Mencret sakit perut. Tapi kalau kita mulas, tapi kalau kita udah terbiasa, ya kita baca aja. Kalau imam baca doa, jamaahnya ikut. Ini sekarang banyak makmum ini selesai sholat, namanya sholat set-set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di masjid Baitul Khairat semuanya ikut berdoa. Kapan lagi kita berdoa dengan imam? Kapan lagi kita berdoa diaminkan oleh para habaib dan ulama kalau tidak bersama? Coba kalau sholat sendiri, mana lagi ada orang khusyuk berdoa sendiri? Bahkan anak-anak muda udah nggak berdoa lagi, doa pun pendek. Saya heran kenapa orang bisa doa selesai cepat sekali. Apa yang kau doakan? Rupanya ungkapannya pendek, seperti yang kemarin Tuhan.
Gimana berdoa seperti kemarin? Mintalah kepada Allah. Orang yang berdoa, dia imannya kuat insya Allah. Digoncang tsunami, imannya tidak tanggal. Digoncang likuifaksi, imannya tidak copot. Digoncang gempa bumi, imannya tetap tegak berdiri. Dia tidak murtad, dia tidak kafir. Bahkan lafaz Allah paling besar nampak dari helikopter, dari pesawat. Di dalamnya lafaz Allah, di luarnya pun lafaz Allah. Sehingga kalau selama ini pilot di kota-kota lain kalau mau landing, ladies and gentlemen, prepare for landing, prepare for landing. Tapi kalau pesawat mau landing di Palu, langsung melihat Allahu Akbar, Allah, subhanallah. Betapa kubah masjid Baitul Khairat sudah mengingatkan para pilot-pilot kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15 pas. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Berapa yang saya sampaikan tadi? 9 poin. Tolong diingat baik-baik karena itu akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bisa diingat? Insya Allah. Oh kami nggak ingat Pak Ustadz, nggak nyatat, nggak penting. Karena ceramah saya malam ini direkam. Kalau suara saya kurang jelas, nanti akan jelas direkam, diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki kita bisa berhaji dan umrah ke Baitullah. Selama 1 jam saya menyampaikan tausiah. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.